Saudaraku yang dimuliakan Allah, itu adalah ungkapan, entah ungkapan apalah, pokoknya yang tak bisa diluapkan dengan kata-kata. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena saling menyayangi, mengasihi, melindungi, mengayomi, tapi tentu dengan komunikasi yang baik. Walaupun kita melindungi, kalau komunikasinya kasar, sakit hati orang. Betul? Alah Ustaz Somad itu ngomong aja lemah lembut, dia kalau bercakap petantang petenteng, suaranya lantang. Saya ngomong suara ini, sebetulnya suara saya ini lembut, cuman sound system ini kasar. Gak bisa kalian carikan sound system yang lembut. Cari sound system yang lembut. Marilah kita kasih sayang, marilah kita bersabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Selop kita hilang, sabar. Helm kita hilang, sabar. Laki kita hilang, sabar. Cobalah kalau tak mengamuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Allah menurunkan kasih sayangnya itu dengan cara mengasih sayang kepada semua hamba Allah. Man la yarham, siapa yang tak ada kasih sayang, la yurham, tak akan mungkin dapat kasih sayang. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, malaikat-malaikat di langit akan menurunkan rahmat kasih sayangnya. Ara'aitalladzi yukadzibu, pendusta agama bukan yang mengejek-ejek agama di medsos. Yang mengejek agama di medsos kafir. Lalu siapa yang pendusta agama? Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ibu siap menyisakan 1.000 rupiah sehari. Dari bunyinya macam enggak siap. Bapak siap menyisakan 1.000 rupiah sehari, Bang? Kalau 1.000 rupiah sehari, sebulan berapa? 25. Kenapa? Tanggal merah tak dihitung. Hanya 1.000 rupiah sehari. Tidak perlu kalian transfer, karena Paskas akan datang ke rumah-rumah. Pasukan amal soleh, gerakan impak beras, diambil dari 1.600.000 anak pesantren tahfiz Quran dari Sabang sampai Papua bisa menghafal Quran. Itu hanya dengan ada rasa kasih sayang. Ini tanah di Batam luas, di pulau-pulau banyak. Ustadz Somad, banyak dai-dai di pulau tidak bisa masuk. Kenapa? Minyak speedboat kapal mahal. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang punya banyak rezeki bisa mengirim speedboat dai-dai ke pulau-pulau. Karena terjadi pendangkalan akidah. Bahasa lembutnya pendangkalan akidah. Bahasa kasarnya gerakan pemurtadan. Kita kalau memang betul sayang sama saudara kita, maka saya tidak mau hanya sekedar tablik akbar pengajian, tapi setelah ini datang jumpai alim ulama, tokoh masyarakat. Ada Ustadz Marsofwan dengan gerakan subuh berjamaah, ada Ustadz guru-guru kita, ada Ustadz Haruna Hasim di Masjid Jabal Arafah. Datang ke sana, tanya, Ustadz, mana pesantren yang mau kita bangun? Saya mau kasih sayang Ustadz, tapi tidak bohong, tidak dusta, ada buktinya. Itu tanah saya wakafkan Pak Ustadz. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Cemana mau mewakafkan tanah enggak tahu. Ustadz Somad, kalau memang betul Ustadz ada kasih sayang dalam hati, kenapa Ustadz membelakangi Ustadz Salim Afillah? Kenapa Ustadz membelakangi Ustadz Lukman? Sudah dikasih tanda di sini kali, berdiri di sini nggak boleh geser. Nanti habis acara ini naiklah kalian ke atas nih, ada tandanya sudah. Nggak boleh pindah, karena kalau pindah kamera nggak bisa belok-belok. Ini perlu kujelaskan supaya apa? Jangan ada fitnah di antara kita.
Alah, somad itu ngomong aja kasih sayang, kasih sayang. Guru-guru kita pun di belakanginya nggak ada kasih sayang. Nanti habis acara tengok sini, buat vlog, hai guys, kasih sayang bilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nuzi'at minhur rahmah, kalau sudah dicabut kasih sayang dari dalam hati manusia, bagaimana dia? La'anan mula'ana, dia akan terlaknat dan dia suka melaknat. Beras yang sudah berjamur, beras yang sudah dimakan ulat, dicuci pakai pemutih, dijual. Beras miskin dijual kepada orang kaya, dijual kepada fakir miskin. Tidak ada kasih sayang. Ini yang saya ceritakan ini tidak terjadi di Republik Indonesia, ini di Konoha. Mudah-mudahan Allah menjaga negara kita ini insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, ini masjid waktu saya pertama kali datang kemari 2014, saya masuk ke masjid ini, saya tengoklah masjid di atas banyak sarang Spiderman, sarang laba-laba, macam rumah hantu. Padahal ini rumah Allah. Baru sekarang saya cakapkan, sejak masjid ini udah cantik baru berani saya ngomong. Mudah-mudahan orang yang sudah menggunakan tanda tangannya sehingga masjid ini menjadi cantik, nyaman, adem, ayam, tentram, diberikan Allah keberkahan, kebaikan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Tapi kalau sempat menggunakan tanda tangan sayang, cinta, kasih, tak sampai hati menengok orang Islam berjamaah sholat, masjidnya tak bagus, tapi tadi begitu kami masuk ke bawah, kami tengok ruangnya sudah cantik. Ustaz Somad, ini nanti akan dijadikan sebagai wisata religi. Bagaimana sejarahnya Batam ini, dari mulai kerajaan Riau Lingga sampai kepada berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti sekali masuk, karena tamu-tamu berdatangan kemari, dari Singapura kemari, dari Johor kemari, dari Terengganu kemari, dari Malaysia kemari, ramai. Saya di hotel berjumpa berapa kali, heran saya, banyak kali orang Malaysia. Kami dari Singapura Ustaz, kami dari Malaysia, kok banyak ramai. Baru saya paham, rupanya dolar udah 18. Rakyat yang dimuliakan Allah SWT, nanti mereka akan masuk ke ruang bawah, lalu kemudian mereka menengok, ini adalah Kesultanan Johor. Pada tahun 1824 maka berdirilah Kesultanan Melayu Riau Lingga yang berpusat di Dai Lingga. Lalu kemudian pada tahun 1911 lalu bergabung dengan negara bubar, lalu 1945 menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sarankan supaya dipoto-foto, kumpulkan foto hitam putih, ambil, edit, pakai AI, cantik, buat di pojoknya itu ada barcode yang bisa di scan. Jadi setiap pengunjung tinggal datang, dia scan, dia pakai earphone, dia tinggal mendengar supaya tidak terlalu ribut di bawah. Kalau selalu ada 20 guide di bawah ribut, ini adalah kerajaan Dai Lingga, ini adalah bertengkar di bawah. Jadi cukup dengan earphone, buatkan channelnya, channel sejarah Melayu Islam Nusantara dari Masjid Agung Batam. Takbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jarang-jarang Ustaz Somad cerita tentang cinta. Kalian tengoklah judulnya di tiang, Indahnya Cinta Fest. Fest itu maksudnya festival cinta.